أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila was Zabur wa fataha fihi abwabal jinan wa hayya'a ma fiha minan na'ami wal wildan wal qusur وَأَغْلَقَ أَبْوَابَ النِّيرَانِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَهَى لِكُلِّ مُشْرِكٍ وَكَفُورٍ وَفَرَضَ صِيَامَهُ وَضَاعَفَ لِصَائِمِهِ الْأُجُورَ وَفَضَّلَ قِيَامَهُ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ الْمَحْصُورَ أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا له من النبي قرب من ربه حتى فج في النور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini sampai kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju masjid ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghindari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga merupakan salah satu di antara parameter seberapa tebal keimanan seseorang, yaitu nilainya, manfaatnya pada gilirnya adalah menurut kepribadian seseorang itu sendiri. Pada Jumat ini kita sudah mengakhiri, yaitu Jumat yang terakhir dan sekaligus mengakhiri pula menjelang Ramadan, menjelang hari Raya Idul Fitri. Namun semuanya adalah insyaallah nanti akan bersama. Insyaallah hari Ahad kita masih berpuasa. Karena menurut perhitungan posisi hilal itu masih di bawah ufuk, sehingga tidak bisa dilihat pada malam Ahad itu sendiri. Oleh karenanya apabila tidak atau belum bisa dilihat, maka kita akan menyempurnakan, yaitu sampai 30 hari kita berpuasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita cermati, setiap tahun kita punya agenda, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah di berbagai madhab, pendapat para ulama itu berbeda-beda. Oleh karenanya insyaallah semua itu apabila kita cermati penuh hati-hati, insyaallah akan
selalu kita mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan aturan dan sasaran yang akan diberikan. Beberapa pendapat adalah apakah boleh zakat fitrah itu tidak dengan beras atau yang lain, mungkin termasuk uang dan sebagainya. Beberapa pendapat membolehkan, akan tetapi semua itu pendapat itu ada kriterianya. Di antaranya Abu Hanifah harus dikuruskan dengan nilai beras pada waktu itu atau pada waktu sekarang di negara sana. Oleh karenanya mungkin di sini panitia sudah punya aturan tersendiri apabila kita mengeluarkan zakat fitrah yang berupa beras yaitu 2,7 atau 2,8, bisa juga kita bulatkan 3 kilo. Tapi apabila kita mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai uang, menurut salah satu madhab Abu Hanifah adalah 3,8 sehingga nilainya dibulatkan sampai 50. Ini beberapa pendapat yang ada di belahan dunia, khususnya di negeri kita Indonesia ini. Oleh karenanya kita 1 tahun sekali membersihkan diri setelah kita berpuasa sebulan full, yaitu antara lain di samping kita malam harinya kita selalu qiyamul lail berupa sholat tarawih, tadarusan, kemudian ditutup dengan membayar zakat fitrah. Kemudian pada pagi harinya besok kita akan bersama-sama berduyun-duyun menuju tempat-tempat yang sudah disediakan untuk menjalankan ibadah, yaitu sholat Idul Fitri. Oleh karenanya beberapa pendapat yang telah kita ketahui sekarang namanya ilmu itu sudah tidak rahasia lagi. Apabila kita mau membuka YouTube sudah ada semua itu. Apa alasannya? Zakat fitrah dengan uang, karena kebutuhan manusia tidak hanya beras saja, ada minyak goreng, juga kebutuhan yang lain. Ada kalanya mengapa kitab-kitab dahulu kok hanya menyarankan dengan zakat fitrah melalui barang, beras, gandum atau kurma, karena memang aslinya seperti itu. Akan tetapi perkembangan berikutnya dikhawatirkan apabila zakat fitrah berupa uang nanti tidak diberikan untuk kepentingan makan, akan tapi untuk kepentingan yang lain, mungkin beli pulsa, mungkin beli yang lain, mungkin beli rokok dan lain sebagainya. Ini kekhawatiran sebagian para ulama akhir zaman ini. Karena perkembangan hukum itu akan seiring dengan situasi kondisi pada akhir zaman itu sendiri. Kemudian bukan hanya zakat fitrah saja, zakat mal, ada juga zakat profesi, ada zakat perdagangan, dan semua ini adalah kebanyakan kita ini di kota tidak ada hasil tanaman. Mungkin kalau di kota ya zakat perdagangan. Nah, kalau zakat profesi yang jadi guru, mungkin jadi hakim, mungkin juga jadi pemborong, dan semua itulah termasuk zakat yang berupa profesi. Semua ini kalau kita benar-benar di dalam hati kita ini mau menjalankan, membersihkan diri dari semua apa yang kita kerjakan, insya Allah semua tidak ada beratnya. Apabila kita ingin mengetahui, nanti bisa bertanya kepada tokoh setempat atau panitia zakat, saya mau mengeluarkan zakat mal, bagaimana dan sebagainya. Di Indonesia sudah ada UPZ, unit pengumpul zakat. Oleh karenanya harus punya SK yang tertulis dan bisa dibaca. Apabila kita mengaku yaitu panitia
di tempat-tempat tertentu itu adalah hanya sebagai panitia, bukan amil. Karena tugasnya amil aslinya itu juga memungut zakat langsung door to door. Akan tapi di sini kebanyakan itu hanya kita duduk-duduk di masjid, orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah sudah datang sendiri, atau yang mau mengeluarkan zakat mal sudah datang sendiri. Kita cuma mengatur, tasarufkan atau mengedarkan. Jadi semua ini adalah kesederhanaan dari semua apa yang dikerjakan oleh panitia setempat. Kemudian tasarufnya kepada siapa zakat fitrah itu? Yang pertama adalah harus sesama orang muslim. Bagi non muslim tidak. Akan tetapi pada hari-hari besok kita boleh, kalau sudah masing-masing menerima, masing-masing sudah terlalu banyak beras yang kita terima diberikan kepada non muslim juga boleh, tapi akadnya bukan fitrah, hanya sodako saja. Kemudian kalau kita bagaimana masalah uang kan bisa dibedakan, ini uang zakat fitrah, ini uang zakat mal, itu semua itu bisa diatur di kemudian hari apabila memang ada orang yang berzakat fitrah berupa uang, ada zakat mal berupa uang, ini semuanya adalah aturnya sendiri. Siapakah yang harus diberikan? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu adalah termasuk yang sering atau kita ketahui fakir miskin. Yang sering kita ketahui adalah fakir miskin, fuqara. Akan tapi jarang sekali yang memperhatikan bagaimana sabilillah. Siapakah sabilillah itu sendiri? Orang berjuang menegakkan agama. Kalau di sekitar kita termasuk guru-guru TPA yang tidak mendapatkan gaji, itu termasuk adalah sabilillah. Dan ini adalah yang perlu kita perhatikan, daripada kita memberikan sasaran yang tidak tepat, alangkah lebih baiknya adalah kepada orang-orang sekitar kita yang jelas-jelas membutuhkan, dan panitia adalah lebih tahu di sekitarnya. Demikianlah beberapa hal yang berhubungan dengan khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan untuk selanjutnya bisa nanti bertanya kepada pengurus atau panitia zakat fitrah setempat. Demikianlah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal salatana wa taqabbal siyatana wa taqabbal amalan shalihan tarda wa taqina fi ibadika sholihin wa taqina fi ibadikal mu'minin.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar.